Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermisa, asal Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, peserta PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran untuk kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Baik. Alhamdulillah. Sekarang aku untuk menjadikan puji syukur kepada Allah ya, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya saya bertanya, ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aldi. Aldi ya. Kenapa nak? Kenapa tidak hadir? Sakit. Kita doakan ya, semoga temannya itu cepat sembuh. Sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan dulu? Baca doa. Baca doa. Siapa yang mau pimpin doanya? Ya, silakan. Masuk. Kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah ya nak. Kita sekarang masuk di pembelajaran kita ya. Anak, tapi sebelumnya ibu bertanya, kalau di rumah itu ada siapa saja di rumah kita? Ayah, ibu. Ada ayah, ada ibu, ada kakaknya ya. Ada kakaknya yang sudah besar? Ada. Apa pekerjaannya? Sekolah. Ya, masih sekolah. Ada kakaknya di sini yang sudah bekerja? Belum. Ada? Siapa? Nah, siapa namanya kakak siapa? Apa kerjaan kakaknya? Hah? Apa? Oh, menjual bakso. Kalau Aso, apa pekerjaan ayahnya? Kepala desa. Kepala desa. Kalau Iqbal, apa pekerjaan orang tuanya? Petani. Petani. Siapa lagi? Apa pekerjaan orang tuanya? Petani. Siapa lagi? Ada yang lain pekerjaan orang tuanya selain petani? Apa? Oh iya, tukang servis. Ya, itu semua adalah pekerjaan. Nah, kenapa ibu bertanya tentang pekerjaan orang tuanya sekarang? Ya, kita akan masuk di pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita yang pertama, itu kita akan masuk di tema 5, subtema 5. Di mana tema 5 itu adalah tentang ekosistem dan subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem ya. Pembelajaran ketiga. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan lagu berikut ini ya. Dengan semangat, harus dengan semangat. Sampai Merauke, Berjalan pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. artinya negara kita itu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ di dalamnya terdapat banyak hal-hal ya. Ada daratannya, ada apanya? Lautannya, dan ada udaranya. Jadi ada daratan, lautan. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, ada 4 tujuan kita pada hari ini ya. Di mana yang pertama itu adalah dengan mencermati artikel singkat tentang pertanian, di mana siswa dapat menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan teks non-fiksi dan membuatnya dalam bentuk ringkasan. Jadi kita nanti akan membuat sebuah ringkasan. Kemudian yang kedua adalah dapat
membuat sebuah cerita. Jadi anakku nanti diminta untuk membuat sebuah cerita, ya. Ya, membuat sebuah cerita tentang aktivitas perekonomian. Yang ketiga, ada nanti menonton video. Nah, kemudian anak aku diharapkan mampu menemukan apa manfaat persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat membuat suatu ringkasan, ya, ringkasan tentang persatuan dan kesatuan yang dapat membangun kerukunan bangsa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Aku saya minta perhatikan percakapan antara Siti dan Udin, ya. Perhatikan percakapan antara Siti dan Udin. Ya. Silakan dibaca, ya. Dibaca dulu dalam hati. Biasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini mengenai percakapan ini adalah masalah ketampakan alam. Nah, ada yang pernah dengar apa itu ketampakan alam? Apa itu ketampakan alam? Seperti apa? Lautan. Oke, ya, lautan. Sawah. Apalagi? Sungai. Oke, ya. Itu semua adalah ketampakan alam. Nah, Udin lagi berkata, betul sekali Siti. Keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Ya, akan mempengaruhi cara hidup penduduk. Tadi mengatakan bahwa ketampakan alam itu misalnya lautan, sawah, sungai. Apa pengaruhnya dengan cara hidup manusia? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu adalah kalau di lautan, kalau di lautan itu berarti mata pencaharian manusia atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu pasti sebagai kalau sawah, ya, petani. Sekarang selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal dengan negara agraris. Apa lagi itu agraris? Siapa yang tahu? Angkat tangannya, siapa yang tahu apa itu agraris? Apa? Ya, apa? Petani. Ya, petani, ya. Agraris berarti negara kita itu berhubungan dengan masalah pertanian, ya. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke. Sini ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama, yang bisa jawab pertama, ketampakan alam apa yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, ketampakan alam, masuk lagi. Apa? Ada sawah. Apa lagi? Dan dekat rumahnya yang lain selain sawah? Ada. Sekarang ada laut kah? Adakah laut di sekitar tempat kita? Tidak ada. Yang ada apa? Danau. Danau, ya, sungai. Nah, itu kalau di sekitar tempat tinggal kita, adakah laut? Tidak ada kan? Nah, yang ada danau dan sungai dan sawah. Iya. Berarti ketampakan alam yang ada di sekitar kita ini, nah, yang paling banyak adalah sawah, sungai dan danau. Kemudian yang kedua, berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Petani. Kenapa pekerjaan sebagai petani banyak di sini? Karena kenapa? Tadi dijelaskan bahwa ketampakan alam di daerah kita adalah yang paling banyak adalah ya sawah. Ketampakan alamnya sawah. Berarti ya profesi yang paling banyak kita dapatkan dalam tempat tinggal kita adalah sebagai petani, ya. Kemudian ya
menjelaskan atau menceritakan tentang kegiatan petani yang sedang menggarap sawah. Nah, di mana kegiatannya itu yang pertama apa? Membajaknya ya. Ya. Pernah lihat semua? Pasti pernah ya, karena orang tuanya di sini semuanya ya. Siapa saja tadi yang profesinya bukan petani, Asok ya sama Rizky. Yang lainnya itu berprofesi sebagai seorang petani ya. Membajak sawah. Setelah dibajak, apa tadi lagi setelah dibajak, sawahnya dibajak dia apa? Ya, menanam. Ya, menanam apa? Padi. Menanam padi. Kalau sudah ditanam, ya dia apa lagi? Ya, merawat ya. Setelah ditanam ya harus dirawat ya. Harus. Kalau yang ini bagaimana? Sudah menguning. Sudah menguning. Ya. Ada yang bisa jelaskan sedikit tentang ini. Nah, Iqbal, ayo sini Iqbal di depan. Ya, di depan ya. Iya. Ya, bagaimana? Bagaimana tanaman padi keadaan di gambar ini? Tanaman padi yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Iya, keadaan padi yang sudah menguning dan siap untuk Dipanen. Ya, tangan aja untuk teman. Sekarang anak-anakku, lihat tampilan selanjutnya. Apa di sini? Sekarang Ananda buka LKPD-nya, ya. Jadi saya akan membagikan LKPD-nya. Sekarang beri kesempatan apa yang harus dilakukan di situ di LKPD-nya. Kita untuk apa? Kegiatan pertama, coba bukan kegiatan pertamanya apa? Kegiatan pertamanya apa? Persawahan. Ya, kegiatan pertamanya di situ yang pertama apa? Silakan lanjutkan kegiatan KPD-nya di situ. Bukan kegiatan satunya. Silakan. Silakan apa yang diminta di situ di LKPD? Ananda diminta untuk membaca artikel tentang pertanian di Maros. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca artikelnya di situ. Ibu kasih waktu ya sedikit untuk membaca. Silakan dibaca dulu. Sebentar yang kelanjutannya. Silakan dibaca dulu. Baca baik-baik ya, dipahami. Karena nanti ada tugas selanjutnya setelah dibaca itu artikel pertanian di Maros. Ya, ada kegiatan selanjutnya. Setelah membaca artikel, ya, setelah membaca artikel itu, tugas Ananda sekarang adalah membuat ringkasan dari artikel yang telah dibaca. Mau dibuatkan ringkasan. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana cara menuliskan ringkasannya. Ya, bagaimana cara menuliskan ringkasannya? Yang pertama adalah menentukan ide pokok ya dan informasi pada setiap paragraf. Saya tanya di bacaan itu ada berapa paragraf? Ya, ada 4. Berarti di setiap paragraf itu nanti mau ditentukan ide pokoknya dan informasi pada setiap paragraf. Nah, setelah menentukan ide pokok dan informasi yang pada setiap paragraf, kemudian yang kedua yang dilakukan untuk meringkas bacaan. Yang kedua adalah menghubungkan ya konsep-konsep tersebut menjadi sebuah ringkasannya. Silakan buat ringkasannya. Ya. Silakan. Silakan.
Silakan tulis ringkasannya berdasarkan bagaimana cara membuat ringkasan. Yang pertama, menentukan ide pokoknya. Kemudian yang kedua, setelah menentukan ide pokoknya, ya silakan Ananda hubungkan ya setiap ide pokok itu menjadi sebuah ringkasan. Oke, silakan. Nanti jangan terlalu tunduk penulisnya, nak. Jangan terlalu tunduk ya. Awas matanya kalau jangan terlalu tunduk. Ya, sudah semua? Sudah. Siapa yang mau membaca ringkasannya? Saya, Bu. Oh, Muhammad Akhir, ayo silahkan. Ya, silahkan ya. Menghadap ke sini, sama menghadap ke temannya, nak. Menghadap ke temannya. Ya, silahkan. Ya. Hasil ringkasan dari Ya. Kabupaten Maros yaitu Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia. Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah lumbung padi Sulawesi. Tanya. Siapa lagi? Ada yang mau lagi baca? Hasil ringkasannya. Silakan, nak. Ringkasan materi Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di kawasan timur Indonesia. Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah Lumbung. lumbung Sulawesi Selatan. Ya. Selain pertanian, Kabupaten Maros juga terkenal karena di daerah ini terdapat banyak tempat wisata dalam yang berkunjung ke Sulawesi Selatan, yaitu Taman Nasional Bantimurung. Iya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Ananda mengamati ya. Silakan baca PowerPoint-nya di atas. Dan mengamati keadaan di sekitarnya aktivitas yang dilakukan masyarakat. Kemudian Ananda membuat cerita. Iya. Berarti kegiatannya apa? Kegiatan Ananda apa? Hah? Membuat cerita. Dalam membuat cerita itu apa? Sebelum membuat cerita apa yang mau dia mati? Apa yang baru diamati di sekitar kita? Ya, di sekitar kita itu kita mau mengamati tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Tadi saya sudah bertanya ya, Ibu sudah bertanya apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang di dekat kita. Harus sebagai apa? Petani. Apalagi? Ya, sebagai nelayan. Ya, silakan. Ananda membuat suatu cerita ya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan apa yang dilihat di sekitarnya ya. Iya, berdasarkan apa yang dilihat di sekitarnya. Silakan. Bisa saling bertukar pikiran dengan temannya ya. Kan ada yang beda aktivitas pekerjaan orang tuanya, ada yang sebagai petani. Nih, kenapa sih? Betul, sudah? Ya, membuat cerita ya, membuat sebuah cerita. Bercerita ini kita bercerita. Bercerita kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Pasti di sini kebanyakan sebagai apa? Sebagai petani ya, sebagai petani. Petani itu apa yang dilakukan? Untuk tanam. Selain padi, apa yang ditanam oleh petani kita yang ada di sekitar kita? Selain padi, tanaman apa yang biasa ditanam oleh petani kita di sekitar kita ini? Selain padi, tanaman apa? Tanaman? Bisa semua diceritakan itu. Apalagi? Selain jagung, apalagi? Apa itu? Kue? Apa bahasa Indonesianya kue? Kacang? Kacang.
Cantana. Iya, Cantana. Bisa kita ceritakan apa yang biasa mengganggu kegiatan pertanian kita di sini? Apa yang biasa mengganggu? Saya tanaman jagung itu para petani kita, para petani kita tikus, ya itu yang mengganggu ya kegiatan perekonomian kita. Nah, tikus, banyak tikus. Apalagi babi ya, babi itu biasanya memakan apa? Jagung ya, paling suka dengan memakan jagung. Itu semua bisa kita ceritakan. Ya, kegiatan perekonomiannya itu, nah kegiatan perekonomian masyarakat kita bisa terganggu dengan adanya hal-hal seperti itu. Kita kan mengamati, ya kita diminta untuk mengamati di keadaan di sekitar kita. Ya. Kan bagaimana Ananda berpikir, mengamati, kemudian sudah mengamati itu kalian mampu menceritakannya. Reski, sudah ada yang ditulis ceritanya? Sudah? Iya, silahkan dibuatkan ceritanya. Banyak kan yang bisa diceritakan? Ya, kalau di sekitar kita juga ini, selain petani, selain nelayan, ada lagi pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, apa? Yang berhubungan dengan pasar yang ada di daerah kita ini. Sebagai apa? Pedagang. Ada tetangganya di sini yang sebagai pedagang? Ada kan? Itu kan bisa semua diceritakan. Kan di situ yang aktivitas perekonomian. Ya, sudah. Kalau sudah, berarti harus ada lagi yang naik untuk membacakan ceritanya. Ya, Asok, silahkan. Ya, bisa dibaca ya ceritanya. Atau kalau memang bisa cerita sendiri atau bisa cerita sendiri tanpa melihat bukunya. Ya, silahkan. Atau ya silahkan mau dibaca. Masyarakat di daerah saya bekerja sebagai petani. Bertani adalah pekerjaan mereka untuk mencari uang. Ayah saya juga dan adalah seorang petani. Ya. Begitupun dengan tetangga saya. Ya. Mereka setiap hari selalu ke sawah bekerja, tetapi ada juga tetangga saya yang bekerja sebagai penjual ikan di pasar. Ya. Itulah aktivitas yang dilakukan tetangga saya untuk mencari nafkah. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Asok. Iya. Jadi itu tadi ceritanya. Tetangga orang tua saya bekerja sebagai seorang petani. Nah, ada juga tetangganya yang bekerja sebagai penjual ikan. Kalau penjual ikan berarti dia pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan baru tentu penjual ikan itu baru tentu sebagai nelayan loh. Nah, biasa kan dia baru dari nelayan. Berarti kegiatan yang dilakukan oleh penjual ikan itu adalah sebagai seorang pedagang. Ya, itu semua ada aktivitas perekonomian. Ya, ada pedagang. Ya, membawa hasil panen kita ke keluar daerah itu adalah suatu aktivitas perekonomian. Ya. Negara kita itu merdeka pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Jadi Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ya. Ada yang hafal lagunya 17 Agustus? Oke. Kita menyanyi dulu ya sebelum kita menonton video untuk lebih semangatnya. Ya, 1 2 1 2 ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Video ini menunjukkan tentang apa? Ya, menunjukkan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini videonya ya. Kita lihat perjuangan para pahlawan kita dalam mencapai proklamasi kemerdekaan. Banyak hal-hal yang terjadi ya sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang pertama tadi ya ada dibacakan teks proklamasinya. Jadi ini tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proklamasi ya kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang Ananda lihat kembali LKPD-nya ya. Silakan lihat kembali LKPD-nya. Itu kegiatan yang kedua. Ya. Itu kegiatan yang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya, silakan dibaca di situ LKPD-nya. Kegiatan yang kedua apa saja yang mau dilakukan? LKPD-nya. Kemudian di situ ya, di situ di kegiatan yang kedua setelah dibaca LKPD-nya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal ya. Ya. Yang pertama di situ adalah mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya, silakan lihat LKPD-nya di situ pertanyaannya di belakang. Ya, atau yang pertama ya. Untuk menyatakan bebas dari penjajahan. Untuk menyatakan bebas dari penjajahan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa? Siapa yang bisa jawab? Yang lain lah, yang lain selain Nasro, siapa? Iqbal. Ya, terakhir. Bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai. Iya. Ya. Jadi akibat dari proklamasi itu, bangsa Indonesia hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara kesatuan ya, negara kita menjadi negara kesatuan, di mana dengan proklamasi itu kita menjadi hidup damai ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tadi dari tayangan video ada di situ pada tanggal 16 Agustus. Tokoh muda itu menculik Presiden Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, makanya dikatakanlah di sini peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan terhadap Soekarno Hatta, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Ya, penculikan itu bukan untuk hal yang jahat, tetapi tujuan dari penculikan itu adalah kaum muda itu menuntut Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sehingga dari peristiwa itu ada persatuan ya. Persatuan
persatuan antara golongan muda dan golongan tua, sehingga pada hari Jumat, tepatnya tanggal 17 Agustus sekarang, semuanya berdiri. Kita bersama-sama membaca proklamasi ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang seikat-ikatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Iya. Kita hidup di zaman Kemerdekaan. kemerdekaan. Coba tangannya di atas. Kita hidup di zaman Merdeka. Kita hidup di zaman Merdeka. tidak semangat. Kita hidup di zaman Merdeka. Baik. Ini di sini ada hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan, yaitu tentang apa? Bergotong royong. Bergotong-royong itu tentang apa? Tentang makna apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Kebersamaan itu adalah suatu persatuan dan jalan. Semuanya memperhatikan gambar. Saya kasih waktu 1 menit ya. Perhatikan gambar. Gambar di atas. Siapa yang mau maju ke depan? Gampang sekali nasi kalian. Saya Ibu. Aso. Teman-teman, gambar ini menjelaskan tentang pembangunan nasional. Ya. Di gambar ini menjelaskan tentang pembangunan nasional. Ya. Tangan pembangunan nasional. Ada lagi yang baru punya pikiran lain tentang pembangunan nasional apa lagi? Dahir. Menjadikan masyarakat hidup Rukun. Ya, betul. Tepuk tangan kembali untuk temannya. Ya. Apa manfaat persatuan dan kesatuan? Mendukung pembangunan nasional. Iya. Masyarakat hidup rukun. Iya. Pemerintahan yang sulit akan menjadi mudah. Iya. Manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, di kehidupan masyarakat itu manfaatnya apa? Ya. Kalau kita bersatu, hidup dalam persatuan dan kesatuan, apa manfaatnya? Menjadikan masyarakat hidup Menjadikan masyarakat hidup rukun. rukun. Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Aso, silakan. Kesimpulan aktivitas perekonomian masyarakat banyak macam-macamnya seperti bertani dan sebagai nelayan. Iya. Manfaat yang kedua, apa kesimpulan yang kedua? Siapa lagi yang undang? Damai. Iya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita kesimpulan, mengakhiri pembelajaran, sudah belajar materinya, berarti ada soal evaluasinya. Maju ke depan. Ya, 1 orang. Ya. Ya, RKPD-nya juga dikumpul. Nah, RKPD-nya juga dikumpul, evaluasinya juga. 1 orang saja berdiri, 1 orang. Jadi, anak-anakku semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini ada manfaatnya, berguna bagi kehidupan kita nantinya ya. Jadi, Ibu kembali menyimpulkan pembelajaran kita bahwa di dalam masyarakat kita ini, di sekitar tempat tinggal kita ada berbagai macam ketampakan alam, ada sungai, ada sawah, ada danau, dan didukung oleh aktivitas perekonomian masyarakat kita sebagai petani, nelayan, ada juga sebagai seorang pedagang. Kemudian yang kedua adalah persatuan dan kesatuan. Ya, dari proklamasi kemerdekaan yang pada tanggal 17 Agustus 1945, kita dapat merasakan suatu kemerdekaan, dan kita sebagai generasi muda harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi untuk selanjutnya anak-anakku, silakan tetap rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, menyelesaikan pembelajaran. Kita membaca doa dulu ya, baca Al-Fatihah ya. Silakan, siapa lagi? Mas Adil, silakan. Pimpin temannya.